Terima kasih ya Abba ya Bapa. Inilah setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau panggil dan Engkau pilih. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku.
para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah ini. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang indah. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Berkati setiap kami semua, sehingga hari ini kami dapat menangkap isi hati Bapa, sehingga firman-Mu itu yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya. Selamat pagi. Salam revival. Haleluya. Baik Ibu Jem, apa kabarnya? Luar biasa. Iya, ada suaranya Pak Jem kencang sekali tadi ya. Iya, ini di sebelah ini. Ya, baik Bu Jem, waktu dan tempat untuk Ibu Jem. Ya, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar bersama-sama mengenai keberanian untuk mencapai kemenangan. Saudara, manusia ini ada batasnya. Ya. Hikmat dan kepandaian manusia ada batasnya. Tetapi Tuhan penolong kita tidak ada batasnya. Sampai lembah kelam pun Dia sanggup menolong kita. Bahkan sampai kondisi yang tidak ada jalan sekalipun, seperti bangsa Israel waktu terjepit dan Laut Kolson dan tentara Mesir, tidak ada jalan, tapi Tuhan bisa buka jalan. Pertolongan Tuhan itu tidak ada batasnya. Saudara, kalau kita baca dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dikatakan perjalanan kita, hidup kita yang kita jalani itu, Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung. Tetapi kita harus bisa menentukan bagaimana perjalanan hidup kita yang kita lalui. Di dalam perjalanan hidup ini, di mana kita harus memilih, kita mau mundur, kita mau stagnan, atau kita mau maju. Kita mau bertahan atau mau berkemenangan, itu tergantung dari kita. Pasti kita mau pilih hidup yang berkemenangan. Tetapi seringkali langkah kita, kata-kata kita, perbuatan kita tidak menunjukkan kalau kita ini ingin hidup berkemenangan. Kita ini sering stagnasi dan tidak melakukan apa-apa.
Padahal hidup ini kan terus berjalan. Sehingga akhirnya kita tertinggal. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Juga ya jangan sampai kita nih mundur, menoleh ke belakang. Seperti istri Lot jadi tiang garam. Saudara, kita harus memilih jalan untuk berjalan maju bersama Tuhan. Dalam Kejadian 32 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Yakub melanjutkan perjalanan sehingga dia bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan, ya, malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, Yakub berkata, "Oh, ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamai tempat itu Mahanaim. Saudara, kata kunci yang perlu kita tahu, Yakub melanjutkan perjalanannya. Jadi ada perjalanan yang maju yang dilakukan. Jangan kita sebagai orang percaya yang stagnan, cukup ke gereja ya seminggu sekali sudah tutup buku. Saudara, stagnan, tidak lakukan apa-apa. Kalau kita tidak ada apa-apa, saudara, stagnan, saudara. Tidak melanjutkan, ayo kita lanjutkan perjalanan hidup ini bersama Tuhan. Seandainya Yakub tidak melanjutkan perjalanan, dia tidak akan bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan tidak mengalami perkara-perkara yang supranatural. Saudara, kalau kita tidak bergerak maju, saudara, melangkah maju, maka kita tidak akan menemukan perkara-perkara yang supranatural, yaitu jawaban-jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita harus maju sehingga Yakub bisa berkata, "Oh, ini malaikat Allah." Dia bisa bertemu dengan malaikat Allah. Ini bala tentara Allah. Saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka cara pandang kita itu berbeda. Engkau akan melihat perkara-perkara yang supranatural. Dikatakan perkataanmu, cara pandangmu ini berbeda. Cara pikir kita berbeda. Nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak nekat, nggak semaunya sendiri. Tapi kita pakai aturan surga. Saudara, orang yang stagnan, nggak pernah ada kemajuan, tidak mengalami kemenangan, saudara. Hasilnya sama saja, cara pikirnya sama, kesalahannya yang dilakukannya sama, dosa yang dilakukan juga sama, persoalan yang dihadapi tetap sama, jatuh bangunnya tetap sama, dan akhirnya keadaan itu menjadi zona nyaman dalam hidupnya. Dan saudara, zona nyaman ini bisa membunuh roh dan jiwa saudara. Sehingga kita merasa sudah nyaman di tempat ini, tidak melakukan apa-apa. Saudara, Allah itu selalu bergerak maju. Ingat, firman Tuhan mengatakan, rancangan-rancangan yang ada pada Allah itu pada masa depan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari esok yang penuh harapan. Ada masa depan. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan rancangan-rancangan yang Allah janjikan dalam kehidupanmu. Ayo kita bergerak maju. Jangan sampai kita ini hidupnya stagnan. Yang cuma sebagai anggota gereja beribadah tiap minggu sekali. Saudara. Dan selesai titik. Berarti Tuhan selalu merencanakan masa depan yang baik. Saudara, orang yang selalu melihat masa lalunya dan standar hidupnya adalah masa lalu, maka tidak akan mengalami masa depan yang baik. Saudara, biarlah matamu memandang ke depan. Firman Tuhan mengatakan, tatapan matamu tetap ke muka. Makanya lihat ke depan, song-song janji Tuhan yang gilang gemilang. Orang lain boleh stres, tapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, pada waktu Daud, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud itu diurapi menjadi raja seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, apa yang dilakukan? Ia majulah ia menghadapi mereka. 1 Tawarikh 4 ayat 8-11. Yang menangkap Daud itu dikatakan seluruh orang Filistin. Artinya seluruh kekuatan mau menangkap Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Waktu dia mendengar itu, Daud maju. Saudara. Ketika orang Filistin datang menyerbu lembah Efraim,
Daud tanya sama Tuhan, apakah aku harus melawan orang ini? Dan Tuhan berkata, majulah. Lalu majulah Daud. Daud mengalami kemenangan. Saudara, kalau kita mau mengalami hidup yang berkemenangan, maka kita harus punya keberanian. Keberanian apa? Kita harus punya keberanian, saudara. Keberanian ini penting, saudara. Kita harus punya keberanian. Ada 5 keberanian yang kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian untuk maju. Tidak mungkin kita mengalami kemenangan kalau kita tidak ada keberanian. Mengapa keberanian itu penting? Karena untuk menciptakan perubahan dalam hidup kita, langkah pertama yang harus kita ambil, keberanian. Ketika kita ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, kita harus berani tinggalkan dosa. Ketika kita mau hidup benar sesuai firman Tuhan, kita harus berani melakukan apa yang benar di mata Tuhan tanpa ada kompromi. Harus berani maju menghadapi tantangan. Banyak orang kalau menghadapi kesulitan lari dari kenyataan karena takut. Saudara, semua orang tentu pernah mengalami ketakutan. Takut masa depan, takut tidak memiliki pasangan hidup, takut nggak ada pekerjaan. Tapi hari ini kita mau belajar ada satu karakter yang perlu kita pelajari, yaitu keberanian. Sering orang salah mengartikan keberanian dengan nekat. Nekat itu berkeras hati, nekat, ya, mau kemauan yang keras, tapi nggak berpikir panjang. Nggak mau berpikir panjang apa yang akan terjadi dengan kenekatanku. Nggak mau ngalah, ngotot, saudara. Nggak mau menyerah, menang sendiri. Tapi keberanian yang kita bahas adalah keberanian yang kita tahu disertai oleh Tuhan. Keberanian yang kita bahas ini keberanian yang disertai Tuhan. Seperti Tuhan katakan dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gemetar. Karena mereka semua. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sehingga kita berani, saudara. Keberanian bukan berarti kita tidak takut, tapi kita ada kekuatan yang membacking kita, yaitu kekuatan Allah. Ayo kita berani menghadapi kenyataan. Kenapa kita berani menghadapi kenyataan? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang kita sembah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kita berani berdasarkan firman Tuhan, bukan nekat yang mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya keberanian Daud karena disertai dengan Roh Allah dan firman Tuhan. Sementara kenekatan Saul karena tidak taat dan tidak ada tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu dibutuhkan keberanian yang benar. Iman tanpa keberanian tidak akan menghasilkan apa. Saudara, tidak pernah ada terobosan kemenangan tanpa keberanian. Ketakutan itu menyebabkan kekalahan. Ya, ketakutan itu timbul karena tidak percaya. Di sepanjang sejarah Alkitab kita melihat orang-orang yang berani mengalami kemenangan yang hebat. Daud bisa menghadapi Goliat karena dia berani menantang Goliat. Yosua berani menaklukkan Kanaan karena dia berani menyeberang sungai Yordan dan menyerbu Kanaan. Gideon berani melakukan Amalek karena dia berani mentaati firman Tuhan yang aneh sebenarnya. Pasukannya disuruh dikurangi hingga 300 orang. Yang kedua, saudara, kita harus berani apa? Kita harus berani berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, berubah itu mudah dikatakan. Tetapi memang sulit untuk dilakukan. Karena kodrat manusia ini suka di zona yang nyaman. Ya, di dalam dosa itu dia merasa nyaman. Di dalam hidup yang tidak benar itu dia merasa nyaman. Tapi kalau kita mau hidup berkemenangan,
Mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita harus berubah, saudara. Kita harus tinggalkan zona nyaman itu, tinggalkan kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan cara berpikir lama kita, tinggalkan kesenangan daging kita. Saudara, semua prediksi-prediksi di depan di dunia ini mempunyai unsur ketakutan. Ada spirit of fear. Ya. Kita dengar berita, kita baca berita, kita lihat berita di TV. Saudara, itu bukan cuma suara, gambar, atau tulisan. Tetapi itu mempunyai spirit yang menakutkan, yang membuat kita ketakutan. Dan kalau rasa takut ini kita biarkan, itu akan mencengkeram kita. Kita menjadi takut masa depan kita takut ini, kita takut ini. Dan kalau kita dicengkeram dengan rasa takut, maka iman tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena iman bekerja berlawanan dengan rasa takut. Iman akan bekerja kalau kita berani hadapi tantangan. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia bukan cuma punya Tuhan yang dahsyat. Dia bukan cuma punya iman, tapi Daud punya keberanian. Daud menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi Goliat. Semua itu karena dia punya keberanian. Saudara, Allah itu Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan akhir. Dia tahu hidup saudara dari awal. Dan dia juga tahu akhir hidup saudara. Saudara, oleh karena itu, Tuhan itu sutradara kehidupan kita. Percayalah pada dia, maka percaya kita akan menerima kemenangan. Yang ketiga, bertanya sama Tuhan. Daud bertanya sama Tuhan. Artinya tanya sama Tuhan itu bukan cuma kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kita bertanya sama Tuhan, itu artinya kita melibatkan Tuhan di dalam keseharian kita. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mulai suatu hari melibatkan Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan, tidak mungkin kita bisa salah jalan. Kalau kita melibatkan Tuhan, tidak mungkin hidup kita tidak benar. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, saudara, kita mau hidup serampangan, seenaknya sendiri, saudara, kita bisa salah jalan. Artinya kalau kita tanya sama Tuhan, pastikan kita ngobrol sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, ngobrol. Ya. Kenapa Daud tanya sama Tuhan? Karena Daud menganggap Tuhan itu adalah sangat-sangat penting dalam hidupnya. Tidak ada pertolongan lain di luar Tuhan. Sampai di lembah kelam pun Tuhan sanggup menolong saudara. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pikiranmu, kekayaanmu. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan pada pengertianmu sendiri. Ayo libatkan Tuhan. Tuhan akan membimbing saudara, memberikan hikmat saudara. Saudara, kalau Tuhan dilibatkan, itu Tuhan akan memberikan hikmat, ya, memberikan suara pada kita. Bukan cuma terjadi waktu kita doa, waktu kita di kamar, terus berdoa, terus Tuhan bicara. Enggak, saudara. Firman Tuhan dalam Amsal 1 dikatakan, hikmat itu berseru-seru dinyaring di mana-mana. Bisa di jalan waktu kita setir mobil, bisa di lapangan-lapangan, ya. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Waktu kita masak, ya, di mana saja Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan bisa kasih tahu. Nggak perlu harus ada di ruang khusus doa. Di mana-mana, di atas tembok-tembok, ya. Mungkin rumah saudara bertingkat, ya. Di pintu-pintu gerbang kota, mungkin saudara dalam perjalanan keluar kota, dari bisnis satu ke kota lain, Tuhan bisa bicara di mana-mana, lewat khotbah, lewat firman. Jadilah orang yang melibatkan Tuhan setiap hari. Bangun tidur, jangan sampai waktu kita terhisap di WA, Instagram, siapa yang like, ya, itu yang kita tambahkan. Tapi bangun tidur, ayo libatkan Tuhan. Maka perjalanan kita tidak akan berasa. Kalau kita cuma ingat masalah kita, artinya waktu-waktu yang kita pikirkan tuh terus masalah kita, tidak mungkin kita bisa dengar suara Tuhan. Yang keempat,
berani fokus pada keyakinan. Ya, punya keberanian untuk fokus pada keyakinan bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Daud yakin Tuhan memberikan kemenangan, bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Filistin di tangan. Bartimius mempunyai keyakinan bahwa Yesus mendengar teriakannya dan bisa menyembuhkan, walaupun waktu dia berteriak disuruh diam. Perempuan Kanaan yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, sekalipun ia ditolak berkali-kali, tapi ia menambati kemenangan. Artinya kita bukan cuma libatkan Tuhan, bukan cuma tanya Tuhan, tapi kita harus punya keyakinan yang penuh percaya benar. Dan Roma 1 ayat 16 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan ini. Karena di dalam keyakinan ini ada kekuatan Allah. Saudara, jangan andalkan kekuatanmu, ya, pengalamanmu, saudara. Abraham itu sudah umurnya 100 tahun, nggak punya anak, ya, nggak bisa mengandalkan kekuatannya. Istrinya sudah menopause, tetapi janji Tuhan, dia percaya dengan seyakin-yakinnya. Dan penuh keyakinan, dia percaya pada janji Tuhan. Iman itu satu materi yang sudah Tuhan berikan. Kenapa Tuhan berkata, pada waktu aku datang kedua kali, apakah aku bisa mendapati iman di bumi ini? Karena Tuhan tahu, banyak manusia yang hidupnya khawatir dan tidak punya iman. Saudara, teknologi itu dipakai setan untuk menghancurkan, melunturkan iman kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita anggap teknologi sesuatu yang hebat, nomor satu. Saudara, bukan Tuhan yang nomor satu, tapi kita anggap teknologi nomor satu. Saudara, yang dapat membuat mujizat itu iman saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan di kota kampungnya sendiri tidak bisa membuat mujizat karena tidak percaya. Saudara, keyakinan kita ini bisa menjadikan mujizat. Percayalah pada Tuhan di tengah situasi yang paling berat sekalipun, yang kita tidak mengerti sekalipun, pakai keyakinan. Tuhan tidak nuntut saudara mengerti, tapi Tuhan nuntut kita yakin dan percaya akan firman-Nya. Yang kelima, kita harus berani mengambil risiko. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami dan mengukir prestasi hebat karena berani ambil risiko. Contohnya Esther, berani mengambil risiko, kehilangan nyawanya dengan menghadap raja. Tapi hasilnya dia berhasil menyelamatkan bangsa. Nehemia berani mengambil risiko, membangun kembali tembok Yeriko yang runtuh, sekalipun banyak tantangan. Sadrak, Mesak, Abednego berani ambil risiko masuk dalam dapur api. Daniel berani ambil risiko masuk dalam buah singa. Tetapi kita lihat, Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Sehingga dunia tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Berani mengambil tantangan, berani mengambil peluang, kesempatan yang muncul. Jangan merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya takut gagal, saya nggak layak. Kalau kita berani menghadapi tantangan, maka berarti kita sudah mencapai setengah daripada kemenangan itu. Saudara, ayo bangkit kita. Kita mau melakukan satu keberanian yang sungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Pada sore hari ini saya mau berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom, yang setia pada hari ini. Biarlah kita tidak mau memikirkan masa lalu kita. Kita mau berani maju. Kita tidak mau stagnan. Kita tidak mau berhenti. Tapi kita mau maju. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memulai suatu hari dengan Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan selalu hidup benar. Hidup kita akan selalu hidup berkemenangan. Hidup kita akan selalu hidup dalam berkat perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Karena perjalanan hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Maka perjalananmu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin.